Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik di rumah, gimana kabarnya hari ini? Yesusku luar biasa. Yes. Kita percaya semuanya kita baik-baik dalam lindungan Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun masih di rumah, kita percaya tidak mengurangi sukacita kita. Oke, untuk lagu pertama, lagu pembuka, untuk ibadah kita nyanyikan satu lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Ya, kita bernyanyi ikutin musik ya, dengan sukacita. Di kepak-kepakan sayapnya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara berikutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Atas penyertaan kasih setiamu buat kami semuanya bersama anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah secara online. Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapak ibadah kami ini, dan sucikan kami Bapak, supaya kami tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah mereka masing-masing, supaya Tuhan tetap semangat mereka untuk mengikuti ibadah ini. Yang malas Tuhan, Engkau tutup pintu hati dan pikiran mereka, supaya mereka tetap setia bersama-Mu. Dan juga Tuhan, yang lupa Engkau ingatkan anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka bisa mengikuti ibadah, dan juga orang tuanya Tuhan ingatkan. Apabila Tuhan ada yang sakit anak-anak sekolah minggu kami, kiranya biarlah Tuhan saja yang menyembuhkannya, supaya mereka semuanya tetap sehat untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan, begitu juga kami guru-guru sekolah minggu beserta aman pendeta. Di sini Tuhan kami berdiri untuk melangsungkan pelayanan kami. Biarlah Tuhan saja yang turut campur tangan. Kalau kami Tuhan hanya mengandalkan kekuatan kami dan juga pikiran kami sendiri, kami tidak bisa mengandalkan itu karena kami manusia biasa. Tetapi Tuhanlah yang kami andalkan di saat ini. Biarlah Tuhan saja yang campur tangan awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami ini. Tuhan, dosa kami yang perbuat yang sengaja maupun tidak, dan hapuskanlah itu. Sucikan Bapa, supaya kami layak menerima berkat-Mu, dan juga Tuhan layak sebagai pelayan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan memasuki kebaktian kita bernyanyi. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kejadian nomor 3:4. Ingat akan nama Yesus. Nah, sekolah minggu di rumah boleh bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini yang pertama, lupa akan nama Yesus. Lagu ini mengingatkan kita
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita bersama-sama mengucapkan Ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, hukum Taurat Allah untuk kita pada minggu ini yaitu hukum Taurat kelima. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Dua-dua ya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1. Kubangunkan juru selamat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekalian, ayat bulanan untuk kita untuk bulan November ini tertulis pada Amos pasal 5 ayat 24. Amos pasal 5 ayat 24. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Kita ucapkan dengan kuat dan lantang. Dua-dua ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian ayat bulanan untuk kita. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya.
kita kembali bernyanyi. Kembali kita memuji Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan melalui lagu Di Dalam Yang Ada Dua Cara. Oke, semuanya kembali boleh berdiri. Adik-adik di rumah, kita nyanyikan sukacita ya. Kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Marilah kita mengucapkannya dua-duanya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita mau bernyanyi untuk pengantar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kubuka Alkitab. Oke, semuanya boleh bangkit kembali berdiri. Kita bernyanyi, bikin gerakannya semuanya ya, adik-adik di rumah.
Anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan menjaga mereka dalam kehidupan mereka, dan Tuhan juga menyertai mereka dalam kebaktian yang walaupun secara online untuk saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berdiam dalam hati kami, supaya Roh Kudus yang daripada menuntun kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Tuhan? Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, semoga anak-anak Tuhan yang untuk saat ini beribadah di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan juga bersukacita. Demikian juga untuk orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak kita sekalian. Untuk saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Amsal pasal 4 dimulai dari ayat 10 sampai ayat 20. Amsal 4 dimulai dari ayat 10 sampai 20. Marilah kita mengikutinya. Kami akan membacakan untuk adik-adik sekalian satu ayat satu orang. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahu hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hidup kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalan terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang bersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih, untuk saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dari kitab Amsal mengenai mendengar nasihat dan mendengar pengajaran. Abang mau tanya, siapa yang sering mendengar? Ayo, pasti anak-anak Tuhan pasti sering mendengar. Kira-kira apa itu arti mendengar? Apa arti mendengar? Mendengar yaitu memperhatikan dan
Mengapa ya? Memperhatikan dan menerima. Itulah yang saya tahu aman mendengar. Iya, terima kasih, Pak. Dari Ina kira-kira apa itu kalau kata mendengar? Mendengar berarti kita menerima dan memperhatikan bahkan melakukannya. Oh iya, terima kasih. Jadi kalau katanya mendengar itu memakai telinga kita untuk memperhatikan, menerima apa yang disampaikan oleh seseorang, bahkan kita boleh melakukannya. Contoh, kalau anak-anak Tuhan disuruh oleh mama atau ibumu, silakan sapu rumah, maka anak-anak Tuhan akan mengambil sapu untuk menyapu, membersihkan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh orang tua, yaitu membersihkan rumah. Demikian juga seandainya kalau guru-guru di sekolah, silakan kerjakan tugasmu, PR, maka kita akan memperhatikan apa yang disuruh dan mengerjakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan, apa yang diaturkan untuk kita. Jadi mendengar itu adalah menerima, memperhatikan dengan seksama dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau kita mau mendengar tentang firman Tuhan, berarti kita mau menerima firman Tuhan, mau memperhatikan firman Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah anak-anak Tuhan mau menerima firman Tuhan? Pastinya mau dong. Pasti mau mendengar, pasti mau melakukan firman Tuhan. Kita akan melihat ada dua dalam kehidupan manusia ini ketika dia mau untuk mendengar firman Tuhan. Yang pertama adalah yang benar. Abang mau tanya, ada berapa telinga anak Tuhan? Ada berapa diciptakan? Dua. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kenapa nggak diciptakan satu ya? Mungkin supaya kita lebih banyak untuk mendengar. Kenapa nggak diciptakan Tuhan telinga kita di atas di sini? Nanti kalau datang hujan jadi tersumbat. Makanya Tuhan menciptakan telinga kita di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan kita punya dua telinga supaya kita lebih banyak untuk mendengar. Jadi anak-anak Tuhan harus lebih banyak mendengarkan tentang firman Tuhan. Jadi kalau di sini tadi dikatakan mendengar nasihat, mendengar pengajaran, supaya apa itu? Mengapa kita harus mendengarkan nasihat? Mengapa kita harus mendengarkan pengajaran dari orang-orang di sekitar kita? Supaya apa itu? Supaya hidup kita boleh teratur, disiplin, dan tidak boleh suka-suka kita. Iya, berarti hidup kita itu terarah dengan baik. Dan di sini juga dikatakan kalau kita mau dengar akan firman Tuhan, maka kita akan lanjut umur. Saat berlari kita tidak akan tersandung. Saat melangkah kita tidak akan terhambat. Dan masa depan kita itu akan bersinar. Jadi kalau anak-anak Tuhan mau mendengarkan nasihat,
mau mendengarkan pengajaran, maka hidup kita akan sempurna di hadapan Tuhan. Ya, abang mau tanya, kita ada punya 10 hukum Taurat. Ayo, siapa yang tahu hukum Taurat kelima? Pasti dong semuanya tahu ya? Ayo, pasti tahu. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat kelima. Dua-dua ya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Iya, terima kasih. Begitu indahnya hukum Taurat ini. Anak-anak disuruh untuk mendengarkan apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia, supaya umurmu lanjut di bumi yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jadi ini kita disuruh, kita diingatkan anak-anak Tuhan supaya mau menghormati orang tua. Jadi jangan lagi ada anak-anak Tuhan yang melawan sama orang tuanya ya. Jangan ada lagi anak-anak yang suka contoh mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk orang tuanya atau mengutuk dan lain sebagainya. Bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Orang benar akan selalu mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan nas ini, bahwa orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka dia akan berjalan seperti orang fasik. Kalau dikatakan berjalan seperti orang fasik, kira-kira seperti apa itu? Tidak pernah puas akan dirinya, tidak pernah puas akan dirinya, selalu mementingkan diri sendiri, selalu mementingkan diri sendiri. Kira-kira yang lain? Jalannya tersesat. Jalannya tersesat. Jadi kalau anak-anak Tuhan berjalan seperti orang fasik, berarti dia berjalan sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Ina bahwa jalannya tidak bagus, dia akan memiliki hal-hal di dalam hidupnya yang membuat dia tidak puas atau dia berjalan dalam kegelapan. Jadi orang-orang seperti inilah orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, yang tidak mau mendengarkan pengajaran. Untuk saat ini anak-anak Tuhan diarahkan, dituntut untuk selalu mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajaran yang bersumber dari firman Tuhan. Ingat tadi lagu anak sekolah minggu, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana yang kamu pilih? Kalau dia yang lebar, jiwa mati. Kalau dia yang sempit, jiwanya selamat. Jadi walaupun jalan itu sempit, kalau kita berjalan bersama dengan nasihat dan pengajaran yang dari Tuhan, maka kita akan selamat. Berbeda dengan jalan yang lebar, kita berjalan seperti orang fasik, tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka jiwa kita tidak selamat. Jadi mari anak-anak Tuhan harus senantiasa suka mendengarkan nasihat dan pengajaran. Demikian juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang Tuhan percayakan
bagi Bapak Ibu anak-anak Tuhan untuk saat ini. Marilah kita sebagai orang tua senantiasa memberikan nasihat, senantiasa memberikan pengajaran yang terbaik untuk anak-anak kita yang bersumber dari firman Tuhan. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk selalu memperdengarkan jalan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Dengan demikian terciptalah generasi gereja Kristen yang baik, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itu menjadi sukacita untuk kita semuanya. Tuhanlah yang memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman di pagi hari ini, mengajar anak-anak Tuhan supaya mereka suka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun mereka supaya membuka telinga dan hati mereka menerima nasihat dan pengajaran yang bersumber daripada Engkau, supaya mereka menjadi generasi gereja yang baik di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama. Berkati kehidupan anak-anak Tuhan dalam proses tumbuh kembang mereka, biarlah bertumbuh berkembang sepenuh dengan firman Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang baik di hadapan-Mu dan juga di hadapan orang tuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan untuk menempuh pendidikan. Anugerahkan hikmat kepintaran supaya mereka juga bersukacita mengikuti setiap proses pendidikan dengan baik, kelak cita-cita mereka boleh tersampaikan. Berkatilah setiap orang tua, kiranya Tuhan memberikan rezeki yang baik supaya dapat memenuhi kebutuhan anak-anak Tuhan, dan biarlah mereka boleh menunaikan tugas panggilan mereka sebagai orang tua, mengajarkan jalan-jalan Tuhan bagi anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk para guru sekolah minggu yang telah Tuhan pilih, dan mereka membaktikan diri mereka dalam dalam pelayanan kerajaan Allah melalui anak-anak sekolah minggu. Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka, Tuhanlah yang memberkati pelayanan mereka, dan Tuhanlah yang memberkati keluarga mereka. Biarlah mereka bersukacita menunaikan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga semakin terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami dan juga anak-anak Tuhan, beserta seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada untuk saat ini. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita mengangkat pujian kita sambil berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan sambil angkat pujian. Kidung Jemaat 292 Tabur Gendang. Bunyikan nada musik.
mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ibadah kita sudah selesai, tetapi untuk menyempurnakan sukacita kita, kita nyanyikan satu lagu penutup Yesus